Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febidiano Komaria dengan NIM 21101 dari program studi agronomi. Di sini saya akan membahas artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai pengaruh kondisi tanah terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung varietas pulut. Untuk abstraknya, tanah merupakan media tumbuh pada tanaman, baik tanaman semusim atau tanaman dua musim. Tanah sendiri itu terdiri dari udara, air, mineral, serta bahan induk. Tanah itu bersifat dinamis yang terus-menerus akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh iklim, bentuk wilayah, bahan induk, waktu, dan juga organisme. Tanah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Tanaman jagung itu merupakan tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Pada tanaman jagung terdapat beberapa varietas, yaitu salah satunya varietas pulut. Pada jagung varietas pulut ini merupakan jagung lokal yang banyak dibudidayakan dan dikembangkan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Untuk pendahuluannya, pada negara Indonesia terdapat tanaman jagung varietas pulut yang banyak dibudidayakan di daerah Sulawesi Selatan. Namun pada tanaman jagung varietas pulut ini masih menghasilkan produksi yang rendah, yaitu kurang dari 2 ton per hektar. Itu menurut Azrai et al. 2007 dalam Susanto dan Mulyono 2020. Dan sementara permintaan jagung varietas pulut di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Dan untuk memenuhi permintaan jagung varietas pulut dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi tanahnya. Nah, tanah sendiri itu merupakan media tumbuh. Jika kondisi tanah yang digunakan cocok dengan tanaman jagung, maka hasil produksi tanaman akan meningkat dan permintaan jagung akan terpenuhi. Tapi sebaliknya, jika kondisi tanah tidak sesuai dengan tanaman jagung, akan terjadi kegagalan panen. Salah satu jenis tanah yang terdapat di negara Indonesia yaitu tanah insektisol. Tanah ini merupakan tanah yang mempunyai penyebaran yang luas, sekitar 20,75 juta hektar dari wilayah daratan di Indonesia. Menurut Muyasir et al. 2012 dalam Widodo dan Kusuma tahun 2018. Salah satu ciri dari jenis tanah insektisol ini mempunyai kandungan bahan organik yang rendah. Kandungan bahan organik yang rendah pada jenis tanah insektisol akan berakibat pada kualitas fisik tanah menjadi tidak baik. Sehingga hal ini akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi tidak optimal karena pada perkembangan akar tanaman terganggu. Nah, untuk pembahasannya di sini terdapat tabel 1 yaitu memperlihatkan pengaruh jenis tanah atau kondisi tanah terhadap panjang akar, bobot segar, bobot kering yang dilakukan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa bobot segar pada setiap jenis tanah mengalami perbedaan pada usia 6 minggu. Pada kondisi tanah grumusol memiliki bobot segar akar tertinggi, tetapi tidak jauh beda dengan kondisi tanah regosol dan bukit pasir. Nah, sedangkan pada tanah mediteran memiliki bobot segar akar terendah, tetapi pada panjang akar kondisi tanah mediteran memiliki panjang akar tertinggi dibandingkan kondisi tanah yang lainnya. Eh, Pada tanah grumusol mempunyai bobot segar yang tinggi dikarenakan terdapat peningkatan densitas akar yang mengakibatkan penambahan berat pada akar. Lalu tidak hanya itu, pada tanah grumusol juga diakibatkan oleh perakaran yang mengalami perluasan dan perbanyakan lateral. Ini menurut Sargia et al. 2016 dalam Genesiska et al. 2020. Lalu terdapat tabel kedua, yaitu memperlihatkan pengaruh jenis tanah atau kondisi tanah terhadap tinggi tanaman dan jumlah daunnya pada tanaman jagung varietas pulut.
Nah, tinggi tanaman pada setiap jenis tanah mengalami perbedaan. Pada kondisi tanah regosol, bukit pasir mengalami tinggi tanaman tertinggi, tetapi pada kondisi tanah latosol memiliki tinggi tanaman yang tidak jauh beda eh, dengan kondisi tanah regosol bukit pasir. Nah, pada kondisi tanah mediteran memiliki tinggi tanaman yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pertukaran udara yang berjalan lancar karena kondisi tanah regosol bukit pasir memiliki rongga tanah yang besar, struktur tanah lepas, dan tanah yang gembur. Pada kondisi tanah ini terdapat jumlah fraksi yang tinggi yang dapat memperluas permukaan jenis kecil dan terdapat pori makro yang cukup banyak. Sehingga tanah pasiran mempunyai aerasi yang mudah untuk diolah. Nah, sedangkan pada jumlah daun menunjukkan perbedaan yang tidak jauh antar kondisi tanah. Hal ini dikarenakan bahwa pada kondisi tanah tidak terlalu mempengaruhi pada jumlah daun. Lalu terdapat tabel ketiga yaitu memperlihatkan pengaruh jenis tanah atau kondisi tanah terhadap luas daun, bobot segar tajuk, dan bobot kering tajuk. Nah, pada luas daun, setiap kondisi tanah tidak mengalami perubahan luas daun yang jauh karena hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah atau jenis tanah tidak mempengaruhi pada luas daun. Lalu pada bobot segar tajuk terdapat perbedaan yang nyata. Pada tanah latosol memiliki bobot segar tajuk tertinggi dan pada tanah regosol bukit pasir tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan tanah regosol. Pada tanah grumusol memiliki bobot segar tajuk terendah. Hal ini dapat disebabkan pada kondisi tanah grumusol memiliki lempung yang banyak dengan jenis lempung monmorilonit yang dapat menyebabkan tanah memiliki daya absorb yang tinggi sekitar 50 sampai 100 meter per 100 gram lempung dan memiliki pH tanah sekitar 6,0 sampai 8,2 yang memiliki sifat semakin dalam akan semakin alkalis yang akan menyebabkan aerasi dan gerakan air memburuk. Pada bobot kering tajuk setiap kondisi tanah mengalami perubahan yang nyata. Bobot kering tajuk dilakukan untuk mengetahui biomasa pada tanaman. Biomasa yang besar pada tanaman maka metabolisme akan berjalan dengan baik. Lalu untuk tabel keempat memperlihatkan jenis tanah atau kondisi tanah terhadap jumlah baris biji per tongkol, berat biji, dan juga hasil tanaman. Pada tanah latosol memiliki jumlah baris biji per tongkol terbanyak. Hal ini dapat disebabkan karena dalam tanah latosol terdapat stabilitas agregat yang tinggi sehingga tanah tidak mudah terpengaruh terhadap gaya perusak dan pertumbuhan tanaman akan berjalan dengan lancar akibat adanya peningkatan retensi air yang tinggi. Lalu pada berat biji, tanah regosol memiliki berat biji terberat dan pada tanah mediteran memiliki berat biji terendah. Lalu pada tanah regosol bukit pasir hasil tanaman dua untuk hasil tanamannya yaitu pada tanah regosol bukit pasir pasir sekitar 2,60 ton per hektar, pada tanaman grumusol 2,05 ton per hektar dan pada tanah latosol 2,46 ton per hektar dan pada tanah mediteran 2,04 ton per hektar. Nah, pada tanah regosol, bukit pasir menghasilkan hasil tanam terbanyak karena pada tanah regosol memiliki kelembapan yang rendah sehingga tanaman jagung tidak terkena penyakit bulai. Tetapi pada hasil tanaman setiap kondisi tanah itu tidak jauh berbeda dengan kondisi tanah lainnya. Artinya, tanaman jagung varietas pulut dapat ditanam di berbagai macam jenis tanah yang berada di Indonesia. Lalu untuk kesimpulan sendiri, pada varietas jagung pulut sangat banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh masyarakat daerah Sulawesi Selatan. Nah, pada tanaman jagung varietas pulut harus terus dikembangkan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga dapat memenuhi permintaan jagung varietas pulut. Untuk mengembangkan tanaman jagung varietas pulut, dapat memperhatikan kondisi tanah yang sesuai dengan tanaman jagung varietas pulut agar tidak mengalami gagal panen. Pada kondisi tanah grumus selalu memiliki bobot segar akar tertinggi dan pada tanah mediteran terendah. Pada tinggi tanaman, kondisi tanah regosol memiliki tinggi tanaman tertinggi dibandingkan kondisi tanah yang lain. Dan pada mediteran memiliki tinggi tanaman terendah.
Lalu pada jumlah daun dan luas daun pada setiap kondisi tanah tidak mengalami perubahan yang signifikan karena kondisi tanah tidak terlalu mempengaruhi pada jumlah daun dan juga luas daun. Sedangkan pada bobot segar tajuk tanah, latosol memiliki bobot segar tajuk tertinggi dan tanah regosol bukit pasir terendah. Sedangkan pada bobot kering tajuk, pada setiap kondisi tanah mengalami perubahan yang nyata. Lalu untuk jumlah baris biji tiap tongkol, kondisi tanah latosol memiliki baris biji terbanyak karena terdapat stabilitas agregat yang tinggi. Pada berat biji, tanah dan hasil tanaman tanah regosol memiliki berat biji terberat dan hasil tanaman terbanyak dibandingkan kondisi tanah yang lain. Tetapi perbandingan hasil tanaman dengan kondisi tanah yang lain tidak jauh beda. Artinya tanaman jagung virus pulut dapat ditanam pada beberapa jenis tanah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.